Coy, kami Oke. Oke. Opening dulu Pak. Coy, kami Nah ini baru aja. udahlah. Kami dari segenap tim Turning Point meminta maaf kepada Has karena kita udah marah-marah. Iya. Gue merasa bersalah banget. Ya. Kita udah hina-hina. Balapan. Gua udah hina-hina Komatsu, ternyata kenceng guys ternyata. Dalam balapan bawa sendok, Alpin gak bawa apa-apa guys, ya lebih parah guys. Iya. Mending Iya. bawa sendok, Pak. Iya Alvin sih. lebih goblok Bawa ternyata sendok, ya. guys. Iya Lebih anjir. gak suka gua ya. Going to war, they bringing a spoon anjir. Itu parah banget itu tuh parah banget sih itu komennya si siapa tuh. Mending bawa sendok guys, Anjir. daripada gak bawa apa-apa, Pak. Iya. Alpin gitu. Jadi Beneran. Asik lagi. Seru sih. ternyata Alvin ampas lah. Komatsu terselamatkan ya. Tenang Komatsu, Anda tetap masih kampret karena Anda hanya hoki, Alpin tuh tolol gitu ya. Masih dimarahin ya. Iya. Itu lebih Masih parah dimarahin sih. gitu. Wah, langsung Masih- hancur tuh di Bahrain anjir gila. Masih Semuanya berusaha hilang. dia. Masih Staff berusaha hilang. menyalahkan Has. Oke, jadi itu teman-temannya kita hari ini akan bahas Bahrain mostly sama apa namanya nanti di Jeddah seperti apa kurang lebih. Dan harusnya hari ini tuh kita prediksi. Cuma karena ini mepet race week, mungkin prediksinya minggu depan aja karena minggu depan kan libur tuh. Jadi sekalian kita mungkin ngobrolin prediksinya aja deh. Jadi kita punya tabungan 2 race untuk kita istilahnya lihat lah performanya seperti apa. Kemarin sih mostly gua rasa udah bisa disimpulkan sih. Cuma besok kan di Jeddah banyak yang bawa upgrade juga tuh. Jadi Tracknya siapa beda tahu ya tracknya juga karakteristiknya kan juga beda gitu ya. Jadi mungkin kita lebih bisa ya lebih ada gambaran lagi. Jadi sekalian karena minggu ketiga kita nggak ada race, sekalian kita bakalan bikin video apa namanya ininya aja prediksi gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa like dan juga komen ya dan juga subscribe. Bantu kami ke 2000 subscriber dan ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye. Udah kelar. Cok. Sip kerja yang paling opening beres gitu. Aduh, oke. Bahrain. Ayo let's go. Regi, skor balapan. Mungkin boring sih balapannya. Coba Regi. Gue mau lihat dari Ya. sisi Regi. Gua sih ke 75 aja deh. 75 dari 100 ya. Jangan 11/100. 75 kalau gua Wah gitu ya. iya. Weh, gua Wey, 75 enggak, dari guys. 100 karena memang balapannya sudah diprediksi ya Max Verstappen bisa P1 guys. Tapi di balik itu semua banyak dramanya. Jangan lupa ya, jangan ngira Max Verstappen Ya, di depan gak ada Kita drama-drama yang lain. kita bahas drama juga lah hari ini lah. Iya anjir. Dramanya lebih Banyak. seru daripada balapannya. Iya anjir. Ya, gua suka dari balapannya kayak banyak overtake dari mungkin yang gua takjub dari Ferrari. Kalau Sainz ke Leclerc yang memang lagi struggle, tapi kok Sainz kayak biasa-biasa aja, mungkin nanti bisa ditambahin kenapa gitu ya. Kalau Leclerc mah udah pasti tahu kenapa gitu ya. Tapi itu yang gokil parah gitu ya. Terus sama Yuki Tsunoda versus Daniel Ricciardo. Tapi ya itu lebih ke Yuki Tsunoda sama tim sih, kalau menurut gua ya, karena gak ada bedanya ya, mau gantian sama Ricciardo justru gak bisa nge-push Haas lagi, Haas ya. Haas justru bagus gitu ya, bisa benar-benar defense dari kejaran Racing Bulls, dan ternyata memang Racing Bulls seperti yang gua bilang kayaknya gak bakal jauh dari posisi ya sekitaran 11-15 lah. Berarti kayaknya udah segitu aja lah. Gua 75 udah cukup lah. 2 poin yang tadi gua sorotin sih karena itu yang membuat bumbu di Bahrain itu bagus. Meskipun ya kita udah tahu siapa yang menang. Kurang ajar sih memang ya. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya. Kayaknya udahlah dikunci sama Max Verstappen 2024. Oke. Itulah. Berarti menurut lu kemungkinan nggak ada chance nih siapapun akan bisa menyaingi, at least menyaingi lah. At least maksudnya lumayan. Maksudnya gini, kan tahun 2023 kemarin Max Verstappen kan menang 90% balapan nih. Oh. Kira-kira tahun ini masih sama nggak? Menurut lu? Gua ngarepnya enggak ya. Karena Tapi harusnya secara lu lihat kira-kira gimana?
Gue sih ngarepnya ada kayak mungkin kayak Sainz bakal menang lagi atau mungkin Leclerc tapi di kesempatan lain lah ya. Tapi gue ngelihat kayak Sainz sih yang bisa menang lagi sih Perez musim ini menurut ya. lu bisa menang nggak? Perez bisa sih, Perez bisa ya. Tapi track apa ya kira-kira? Apakah track Jeddah lagi atau kita lihat ya? Yang ini menarik nih. Dims. Inilah ya. Sama lah sama Regi 75. Untung ada aksi dari Ricciardo sama Daniel ya. Dari Ricciardo sama Daniel. Tuh Yuki Iya. kan, sama Daniel. tuh kan ya. gak gua doang kan yang salah-salah kan? Daniel dan Ricciardo. Iya, Yuki sama Yuki sama Sonoa. Yuki Tuh sama kan? Sama Ricciardo. Tsunoda. Yuki sama Ricciardo sama itu. Yang orang-orang nggak notice tuh Stroll comeback cuy. Dia Satu ditabrak kali lagi di awal. tiga detik penalti nih. Iya, anjir. Ditabrak di awal, comeback ke depan. Soalnya comeback dari belakang tuh nggak semudah itu loh cuy, meskipun mobilnya lebih bagus ya. Dan yang kita lihat adalah pas kita lihat data, Nopal juga udah tahu datanya kemarin ya Pak ya. Haas Yep. rata-rata pace lebih kecil daripada Aston Martin. Cuma gara-gara dia kalah start di belakang aja, jadi kayak nggak sempet ke depan lagi gitu. Iya, anjir. Terus Ferrari performa konsisten, bannya awet, pit stop nggak salah, strategi bener. Cuman Pit emang stopnya kemarin paling Leclerc cepet salah. coy kemarin coy. Oh Leclerc coy. gila loh. Dan Iya, so far sih perombakannya Fred bekerja dengan baik. so far. Tapi iya so far ya karena ini masih Baru race satu satu lah ya. Baru satu belum bisa kita jadiin benchmark, tapi so far sih lumayan enak. Terus kenapa 75 lagi karena apa ya? Karena Sainz podium sih. Karena gimana? Mercedes sih, Mercy gue sempet kecewa karena mereka turn down their engine karena mesin overheat dan tiba-tiba Russell nggak boleh suruh mencet tombol overtake, yaitu dimana bikin Lewis sama Russell hilang 160 horsepower cuy. Itu gede loh anjir, makanya mereka drop kan. Dan somehow lah, iya nggak bisa, makanya dan Leclerc pun pakai apa, meskipun dia ngelok bannya gara-gara setelan remnya salah, tapi masih bisa keempat gitu. Well, Loh, Leclerc Leclerc lumayan menurut lu biasa. Leclerc kemarin kalau misalnya aman-aman aja P2 apa P3 Dims? Tetep P3 asli, at least kayak P3. Soalnya gue nggak lihat kemarin Ferrari masih lebih kenceng daripada ngimbang ini ya, cuman buat nyalip Red Bull belum sih kayaknya. Kemarin Mungkin soalnya si Sainz sama update. Perez kan cuma kayak selisih 2 detik 3 detik Iya. kan tuh di Wah, akhir. iya Iya. benar ya. Makanya pas di lap Apakah Leclerc di lap juga 42 segitu ini kalau misalnya atau bisa lebih ngejar mungkin karena kan terakhir kan lebih kejar. si Sainz kan pakai ban hard, Perez pakai ban soft. Kalau misalnya iya. kalau Leclerc nggak ceritanya nggak ada masalah nih gitu. Mepet tapi menurut gua keburu lapnya habis karena mereka ngegainnya nggak secepat itu juga. Gua Berarti lihat maksud lu berarti bakalan kesalip sama Perez ya? Si Leclerc Iya. bakal kekejar. Iya, bakal nyalip cuman emang waktunya nggak cukup lapnya gitu. Karena gue lihat dari kan gue sambil lihat monitoring data tuh apa gapnya tuh gedenya nggak banyak banget kayak 0,060, 0,0080 kayak oh lebih kenceng tapi bisa ngimbangin doang gitu. Dan kalau emang max ya Perez pakai mobil yang sama bisa imbang sama yang lain, emang tuh orangnya aja gila anjir. Enggak, tapi Sesuai emang ekspektasi lah. tapi kan emang mobilnya Red Bull kan memang ke Max Verstappen nih arahnya dan Checo Iya. kan ya anggap aja kayak simpelnya Max oversteer, Checo understeer lah gitu, kita bilang gitu aja. Iya. Jadi makanya mungkin ya of course Checo harus adaptasi dengan oversteer gitu, harus membiasakan Iya. oversteer sehingga kalau oversteer itu kan lebih mobilnya liar tuh kalau kata Albon. Gue udah pernah bahas kan. Jadi ya Checo-nya jadi lebih takut untuk ngegas dan segala macam, belok, takut melintir dan segala macam. Jadinya nggak sepede itu. Bener. Ya kayak anggap aja kayak Charles Leclerc yang ngalami brake issue. Jadi pace-nya jadi turun gitu. Yang mana pace-nya bisa 0,6 per lap. Betul. 0,6 gila. Betul. Jadi banyak loh. Perez itu kurang lebih ibaratnya seperti itu teman-teman. Seperti kemarin Carlos Sainz versus Leclerc yang mana Leclerc dapat issue braking itu, jadinya turun gitu ya. Tiba-tiba Yo, Nopal. Berapa ya? Kalau aku bilang sih kemarin 6,5 deh. 7 lah Pak, 7 lah. Ferrari podium. Gimana ya? Oh, udah. Kenapa Gimana ya? Tawar-tawaran manja nih lo. Ini malah kayak lagi di pasar ya Pak ya. Anjir. Mungkin 6,5 karena ini sih dari TV direction-nya nggak ngasih lihat
nggak ngasih lihat yang comeback gitu kan. Oh Contoh iya. Lol gitu kan. Oh nggak di Lance center Stroll ya. itu kemarin strong pace banget, pace-nya bagus. Terus em, McLaren juga pace-nya bagus kemarin guys. Tapi nggak Hmm. disorot gitu kan. Mereka battle Ya. apa saling saling tempel kan Norris sama Piastri, pit stopnya juga bagus gitu kan. Cuma nggak disorot. Terus juga Zhou guys itu kemarin kalau aku bilang tuh Joe. underrated-nya kacau, P11 terus juga ya apa ya kayak story-nya tuh yang disorot Ferrari mulu gitu kan. Oke lah Ferrari is the money making thing gitu kan. Tapi ya yang di belakang juga masih ada yang saling kejar-kejaran loh. Yang akhirnya Iya pun sih. untungnya diselamatkan waktu Vicar disorot gitu kan. Disorot apa namanya tim order itu kalau menurutku masih ya menyelamatkan lah. Tapi aku masih ngasih nilai 6,5 karena secara race ya it's pretty boring in it. It pretty boring tapi Ini. kalau kalian ngelihat ke lebih dalamnya tim yang kalian dukung itu kayak melakukan comeback secara fans Aston Martin personal Nggak ya ada aku bang, kemarin juga gue agak dukungnya Max agak Verstappen sedikit bang. agak sedikit malas karena Alonso itu kemarin pace-nya menjanjikan cuma ya itu dikasih strategi gambling gitu kan. Nunggu kalau nggak salah dia yang paling terakhir pit kalau lihat data Iya, dari Pirelli itu iya, terakhir pit iya. di stint kedua ketiga gitu ke stint kedua Hmm. menuju ketiga jadi ya sangat disayangkan buat Aston tapi untungnya masih bisa 9 dan 10 guys ya jadi it's okay it's alright. Yang juga aku sayangin adalah Logan Sargent yang pace-nya itu lumayan konsisten sama Hulkenberg terus kena tepol di awal dan nggak bisa comeback gitu sih. Yeah, that's a Iya. short explanation. Tapi pace-nya bagus sebenarnya, cuman emang gara-gara Iya, stuck di pace-nya belakang bagus. lagi. Hayes pace-nya bagus, konsisten. Tadi kemarin lu bilang secara data Haas lebih kenceng dari Aston, tapi siapa? Stroll bisa comeback, kenapa Haas nggak bisa comeback? Karena Stroll Nih, nggak ngempit di awal nggak sih? Has pit dulu. iya, iya, soalnya front wing-nya Hulkenberg kan patah. Ngepit dulu Front jauh wing-nya rusak, banget front di wing rusak. belakang. Nah, kalau kalau Oh, ngelihat dari ada data yang aku dapat nih, jadi itu Stroll sama Hulkenberg itu secara rata-rata pace-nya itu mirip. Secara rata-rata mirip cuma ada beberapa lap yang apa namanya Hulkenberg itu nggak konsisten gitu. Stroll. Iya. Secara konsisten lebih konsisten Stroll. Pace-nya sama tapi konsistenan Stroll gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi penjelasan kenapa Tuh kan Stroll berarti lebih bener bisa kan gue jadi respect naik, sama naik ke Stroll di atas episode gitu. 1 kan. Mantap. Bagus. Aston banyak kemarin itu konsisten banget cuma yang apa yang jadi tinta merah adalah pit stopnya Alonso terlalu telat. Other than that, Betul sekali. Mamma mia. Oke, Iya, jadi selamat. ya strategi lah ya berarti masih menjadi masalah tapi it's Yes. okay kalau strategi kan bisa tinggal dibenerin aja dan Ricky muter-muter lagi it's okay. Lagi Ya Shelto. yang penting jangan terus-terusan nggak jelek strateginya kayak Ferrari gitu ya di tahun-tahun yang dulu. Lucunya kita bahas strategi nggak ngina Ferrari ya, keren loh. Ya masalahnya sekarang Kemarin Ferrari oke. udah oke gitu. Ya cuma ada Iya. beberapa satu dua lah yang tapi nggak fatal lah kayak misalnya Enggak, itu ketika minor ketika doang. ketika ada yang pit stop untuk mengundercut musuhnya Ferrari nggak pit stop kayak Leclerc kemarin 2-3 lap baru Betul. pit stop gitu. Tapi Sama Russell ya kan. masih oke ternyata nggak terlalu ke undercut jauh juga gitu. Jadi masih oke. Mungkin dihitung sama Ferrari ini masih bisa nih tambah satu lap gitu mungkin. Jadi ya nggak masalah karena mereka yang lihat data gitu kan. Jadi overall sih secara strategi Ferrari sekarang udah ganteng lah, nggak kayak dulu gitu kan. Ya, so hopefully tetap seperti ini gitu. Jadi kalau dari gua sih balapannya kemarin ya 6 lah. 6 lah ya. 6 setengah lah, 6 setengah lah. 6 lah. 6 karena ya 6,5 boleh lah, 6,5 lah. 6 atau 6,5 Oke. gitu. Karena eh, ya oke, nggak ada salip-salipan yang berarti Semoga- banget. Semoga Gua ya. gua yang kurang setuju kenapa driver of the day-nya Sainz itu doang sih. Iya. Sainz tuh cuma Iya. naik satu posisi, bro. Lu Betul. lihat Lance Stroll P20 ke P10 anjir. Kan itu driver of the day kan bisa gitu. Maksud gua ya kenapa harus Sainz gitu kan.
Ya Nah, nggak tahu. Negonya berhasil. Iya. Nah, disorot. Benar, karena mungkin Ah. benar karena mungkin banyak disorot juga ya, karena dan juga of course fansnya Sainz ya of course lebih banyak daripada Guan Yu Zhou lah, Guan Yu Zhou Iya. sama Stroll gitu. Ya Zhou sama Stroll. Ya, jadi ya wajar sih. Cuma karena kan yang ngevote kan apa masyarakat gitu ya ngevote ya. Dulu kita ngevote sih, Masyarakat. kita ngevote Mazepin nggak pernah dapet ya Mazepin ya. Nggak pernah dapet driver of the day ya. Iya juga. Aneh banget. Oke, jadi itu ya. Nggak masalah sih. Itu minor doang buat dari gua. Tapi kemarin keren. Carlos Sainz lumayan stabil dan kita mulai bahas lah pelan-pelan karena ini sekarang kan kemarin tuh banyak yang trouble ya. Selain Ferrari katanya di masalah mesin, masalah pengereman kan of course Leclerc. Nggak tahu katanya Iya. Sainz juga ada trouble. Gue nggak tahu trouble beneran atau trouble yang kayak gimana. Yang jelas mungkin kalaupun ada nggak separah trouble-nya Leclerc gitu ya. Minor. Ya, jadi masih bisa di atasi lah sama Sainz gitu kan. Dan kemarin Leclerc juga salut lah bisa memfinishkan P4 gitu dengan ya hokinya juga mungkin karena Mercedes juga trouble ya. Mercedes overheat juga gitu ya. Mungkin kalau misalnya nggak overheat Sainz mungkin Russell yang podium mungkin gitu. Mungkin Iya, Russell yang podium bisa. Russell yang podium bisa jadi gitu. Tapi kita masih Iya, paling gitu. kita masih tanda tanya nih. Kira-kira Ferrari sama Mercedes kencengan mana? Masih ya mungkin sekilas sekarang kita bisa simpulkan kencengan Ferrari, tapi ngelihat performanya Russell kemarin ya gue masih tanda tanya juga. Gue masih belum 100% mendeklar bahwa Ferrari itu tercepat gitu. Cuma kemarin kita masih belum bisa nilai karena Leclerc ini ada trouble. Terus Hamilton juga kemarin beda setup, yang mana setupnya fail gitu kan. Karena Hamilton sendiri yang bilang gue gambling gitu katanya Hamilton untuk setup yang berbeda sama Russell. Ternyata Masalah enggak. juga baterainya. Benar, masalah juga IRS-nya dan segala macam. Jadinya kita masih nggak bisa nilai gitu teman-teman. Makanya di Jeddah kita akan lihat Ferrari bawa upgrade, Red Bull bawa upgrade, Mercedes nggak tahu. Pokoknya banyak yang bawa upgrade gitu ya. Yang jelas jadi kita akan lihat apakah memang posisi keduanya ini masih Ferrari atau Mercedes gitu. Karena mereka berdua yang menurut gua cukup dekat lah ya, secara pace-nya. Dan mungkin McLaren bisa dibilang dekat, cuma dia masih ketiga lah ya. Maksudnya masih di bawah Ferrari dan Mercedes lah ya. Iya. Clear. Gitu. Iya, gue setuju. Masih dekat tapi masih di bawah. Dan yang di bawahnya McLaren sekarang berarti Aston Martin ya. Aston Martin. Di bawahnya McLaren, di bawah Aston mungkin kalau kata gue di bawah Aston itu antara Vicard sama Haas. Mungkin Vicard deh. Mungkin Vicard. Masih Vicard sih kayaknya. Vicard terus baru Haas. Terus setelah Haas baru Haas. William sama Sauber. Setelah William Sauber sama terus Sauber. Terakhir baru si Ampas. Baru Ampas Alpine. Ya benar. Namanya Alpine. Harus kayak gitu. Harus ada itunya dulu. Samaan kita, Mike. Samaan kita ya. Nah, masalahnya nih yang kita udah lah ya bahas race-nya, kita di video gua udah, video Nopal udah, di video Dim Ya sudah. udah bahas semuanya, Pak. Kita bahas dramanya guys. Yang mana Alpine ya. Ini Alpine dulu dah, dari yang Ampas dulu nih. Keluar direktur apanya itu? Keluar resign. Technical director sama kepala aerodinamis. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat F1 manager guys. Itu literally Matt Harmon sama Dirk De Beer. Itu dua orang penting di Alpine. Kalau nggak ada dua orang itu, nggak ada mobil guys. Mereka mundur karena apa? Karena malu guys. Mobilnya tolol. Oke, gue nggak layak untuk menjadi di sini. Keluar gitu, resign. Nah, Horner bisa dicontoh ya, dua orang itu ya. Wah, loh, Horner kan nggak ngurus mobil. Tangan. Beda kan bahasanya Horner, Pak. Alpine dulu. Ya, Alpine dulu ya. Ya itu guys ya. Jadi kira-kira nih, apa yang ada di otak Ryan Reynolds? Anjir, gue udah beli 20% saham lagi anjing gitu kan. 20%. 20% anjir guys, ya kan? Jadi lu pikir puisi kepalanya Famin sih, mikirnya apa anjir? Nih gimana? Iya sih, Bruno Mars tuh guys ya. Mukanya udah culun banget. Iya sih, mukanya tuh kayak bener-bener kakek-kakek yang kayak kasihan gitu loh mukanya tuh Bruno Famin tuh, kayak anjir kayak kasihan banget nih orang gitu kan. Apalagi sekarang Alpine kayak gini.
Wah, gue sih tiap hari jadi dia nggak bisa tidur kayaknya, kayak Iya. ngelobi sini, ngelobi sono. Ngelobi lebih tepatnya bukan ngelobi timnya ya, tapi ngelobi gue kerja apa di sini. Katanya loker aja, kadang katanya Iya. mau ngelobi itu kan, katanya mau ngelobi Binotto kan belum nemu kesepakatan, akhirnya mau ngelobi Mike Elliott mantan teknik direktur Ya. Mercedes. Cyril lah. Sumpah. Mana mau Cyril. Lah Cyril aja keluar gara-gara gak Iya, setuju sama Iya, atasannya, Pak. Dia aja resign. Iya sih. Betul. Dan Nah, apa orang kalian sih. pasti udah lihat juga di sosmed gitu kan. Alpine itu dalam 1 tahun guys, penasehatnya pada keluar, tim prinsipalnya ganti, pembalapnya ya bisa dibilang gak akur lah ya. Mobilnya ngampas, terus yang baru banget kemarin literally yang orang-orang yang penting dalam membuat mobil, kepala aero sama kepala technical director resign gitu. Kepala Kabur, pergi aero dari loh. itu. Bayangin guys, mobil udah ampas banget. Yang bikin mobil kepala anggapannya kayak Adrian Newey-nya gitu. Kabur, Jok. Ini gimana anjing? Ini gue jadi Alpine sih nangis darah, Jok. Ini gue harus gimana anjing? Kayak either ini nangis darah beneran nih Regi. Aduh. Regi kan mantan Alpine, saking nangis dia nih. Nangis. Nangis ini dia. Anjir. Nih, Halo. gua bentar. Bisa gitu ya Alpine ya? Iya makanya jadi lumayan tricky nih. Alpine Ayo. Enggak, gue banyak juga. Bentar. Mulutnya doang anjir. Aduh. Mana nih Nopal nih? Instagram masih belum bisa, bete banget sumpah. Biasa. The gang is what I trust. Don't argue with the first. Tadi kita bahas apa? Oh iya. Oke, jadi itu guys ya. Kita sambil tunggu Regi ya, Alpine ya kan. Tadi kita mau tanya pendapatnya Regi sebetulnya karena dia kan paling Alpine Yang gitu. mendukung Alpine. Iya, ternyata lagi kabur ya. Alpine mania, malu dia guys. Malu dia. Jadi kita tunggu nanti kita akan tanya Regi karena ini Alpine ini udah diambang-ambang. Kita nggak tahu nih apa jalur yang akan diambil sama Alpine. Karena kan Alpine kalau kalian nonton DTS, bosnya sering nongol tuh si atasannya lagi gitu. Jadi Lokang Woksi. ya. Lokang Woksi. Ya itu. Jadi Biasa. sering nongol, namanya susah, gue males banget nyebutnya. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Alpine? Apakah mereka akan menjual timnya? Karena kayak ya udahlah kayaknya nggak prospek nih dan malah soalnya kan kalau misal kan F1 itu kan duit gede teman-teman ya. Kalau misalnya nggak works kayak gini ya mending nggak tahu dilepas mungkin atau cari masalahnya cari pengganti atau head aerodinamik itu nggak gampang anjir guys, karena itu kan jabatan yang cukup tinggi dan perlu pengetahuan yang super duper gila gitu ya, karena itu kan Harus Apalagi jago ini guys. Harus apalagi ini jago. tengah musim lagi, bukan pas winter Iya, apalagi Musim dari Hongkong baru mulai Awal musim, Mas. Jok. musimnya udah berjalan anjir, bikin ribet. Balapan pertama guys. jadi Ingat. gue nggak tahu nih apakah resignnya itu dalam artian gue resign gue putus hubungan saat ini juga, atau nggak apa-apa gue bantu gue selesain tapi terakhir di tahun ini gue kayak gitu sistem resignnya, gue nggak tahu nih. Jadi semoga yang kayak gitu ya sistem resignnya. Tapi kalau misalnya sistem resignnya gue berhenti detik ini juga, wah itu sih Alpine sih meninggal sih, karena yang bisa upgrade ya mungkin mentok-mentok yang di upgradein dinaikin mungkin bawahannya kali ya, kayak misalnya kan Gunter yang naik Komatsu Mantan gitu. asistennya. Ya asistennya ya mungkin mentok-mentok gitu ya. Dan itu pun belum tentu bisa. Ya kalau misalnya somehow ada miracle, Alpine mungkin si asistennya ini emang jago gitu dan bisa menyelamatkan gitu. Tapi kan what are the odds gitu, sangat kecil sekali. Jadi kita tunggu ini menarik sekali karena ini drama yang kita plot twist ya menurut gua, karena kita sangka Haas yang bakalan gini gitu. Ternyata Alpine gitu loh. Tim yang kita nggak pernah sekali di benak kita mandang tim ini bakalan ada di bawah, Jok.
paling nggak tengah gitu loh Alpine itu. Nggak di Iya kan? atas lah, nggak di Tengah dan atas tapi atas ya nggak gitu di bawah kan. juga. Iya, Nggak maksud sebawah gua ini sih lebih tepatnya. kemarin kan Nggak di bawah ini sih. kemarin aja Alpine masih podium-podium bahkan gitu kan. Di Yoi. Monaco podium, Gasly kalau nggak salah di mana tuh podium juga kan di Zandvoort ya kan. Jadi masih bisa gitu loh podium. Jadi kan maksudnya bukan tim yang jelek gitu loh, masih di ya di tengah-tengah lah, tengah-tengah menuju atas gitu. Kita logikanya kan oh, berarti tahun depan naik nih. Bisa lebih kencang lagi nih lah. Kok masalahnya soalnya Alpine ini ngagetin banget gitu. Pelannya ini ngagetin. Maksudnya yang ngagetin dalam artian dia kan tahun lalu podium 2 kali. Berarti kan kita tahu pace dia dan aero dan segala macamnya kan berarti kan di atas rata-rata lah. Nah ini tiba-tiba di tahun ini yang mana regulasi juga nggak begitu jauh gitu kan. Kenapa tiba-tiba bisa langsung jeblok banget gitu? Why? Mereka ganti desain mobilnya, mereka kan filosofinya nggak kayak mobil tahun lalu. Mereka ganti desain dan hasilnya begini ternyata. Alpine Iya. kalau di compare pace-nya sama Bahrain tahun lalu gimana? Ada yang tahu nggak? Belum gue compare lagi. Tahu nggak Pak? Tapi harusnya lebih Datanya pelan sih. Harusnya Kalau lebih pelan misalnya sih. lebih pelan, possible nggak kira-kira Alpine tiba-tiba ya pakai mobil tahun lalu aja gitu? Oh, boleh. Loh, nggak maksud gua tinggal kayak dicangkok aja gitu. Kayak, Oh, Iya. kanibal. dia dikanibalin aja gitu. Ya nggak sih? Karena nggak masuk deh kayaknya deh. Kalau misal mereka ganti filosofi gitu kan, ya, I mean satu part kecil aja bakalan mempengaruhi aero part belakangnya gitu kan, bakalan mempengaruhi sirkulasi udara, dirty air, grip gitu. Jadi harus ngitung ulang Air lagi. air asal- degradasi Iya. ya. iya, Red Bull aja yang mau ganti filosofi kan bertahap gitu guys ya. Pelan dulu, apa depannya dikecilin, terus ini Jepang rumornya bakalan, bukan rumornya sih, katanya emang pasti bakalan ada perubahan apa namanya sasis lagi, bertahap gitu loh. Tim terbaik aja gitu, apalagi ya kalau dipikir-pikir Alpine ya nggak bisa langsung Nggak, ganti berarti knalpot. Alpine berani Isi banget gitu. nih ganti filosofi dan ternyata fail ngawur, fail parah gitu ya. Dan nah, apesnya Alpine tuh gini guys masalahnya ya. Kalau misalnya ini halnya misalnya Alfa Romeo atau misalnya Haas, itu masih bisa minta bantuan ke Ferrari, atau kalau Racing Bull ya bisa bantuan ke Red Bull, atau Alfa Romeo ya masih Ferrari, atau misalnya siapa? William bisa bantuan ke Mercedes. Alpine minta bantuan ke Pabrikan siapa, aja. Cok? Iya kan? Pabrikan masalahnya Dia cuma satu-satunya gitu loh. Jadi ini yang apa ya, kuda hitam juga sih buat sebenarnya kayak buat Alpine gitu kan, karena dia bener-bener one and only ya, cuma ada dia. harus sendiri dan Jadi iya. jalan keluarnya itu nggak bisa kayak dijual. Nggak. Kalau Iya. dijual apa namanya, kontributor mesin di F1 hilang satu, Pak. Kalau dijual, Reynolds-nya hilang. kalau misalnya Andretti masuk mau pakai mesin apa ya? Nah itu dia, masa mau pakai Alpine? Ya I mean Alpine tuh kenceng sih, cuma Andretti My Team yang gue kita pakai tahu, mesin Renault sih. mereka apa namanya, reliability-nya itu jelek gitu kan. Dan ya mungkin murah juga, tapi aku nggak yakin apa ya, Andretti baru masuk itu mau langsung ngambil alih mesin gitu. Red Bull aja yang apa namanya, mau mengambil alih mesin Honda itu kan nggak langsung gitu kan. Honda balik 19, 20, 21 kalau nggak salah baru ke Red Bull kan. betul gitu kan. Jadi ya kali Andretti baru nyebur langsung ngurusin mesin, ngurusin mobil yang belum jelas juga gitu. Jadi I don't think Tapi gue sih percaya Andretti F1 susah sekarang sih. kalau ngelihat Andretti sih gue percaya dia masuk F1 dia udah siap sih, karena kan ya Banget. pabriknya Iya. ada dan segala macam. Wih, ini kayak gini. Oke, kita balikin dulu. Ini pace udah gue lihat nih. Pace quali Ocon tahun lalu sama tahun ini. Nah, Alpine menurut lu bakalan kayak gimana nih dengan adanya petinggi-petingginya keluar gitu kan, head of aerodynamics keluar. Lu kan Alpine banget nih, gimana tuh? Iya nih, dulu Alpine banget, sekarang karena melihat bapuknya Alpine, kayaknya bakal bener-bener bapuk deh sepanjang musim ini ya. Enggak deh, minimal ini dulu aja, sampai pertengahan musim dulu aja. Kalau misalnya nggak ada, katanya udah ada penggantinya ya, tapi gue lupa lagi tuh siapa namanya kalau misalnya udah ada pengganti, tapi gak bakal sembuh langsung sih. Ada.
Iya, belum sembuh langsung kalau menurut gua. Mungkin minimal pertengahan musim dia bisa minimal naik dikit-dikit lah. Aduh, sedih banget gua lihat Alpine, tapi emang ampas sih, emang mau gimana lagi. Nyatanya begitu Nah, lagi ya. guys, ya. Udah lagi. Ya udah lah ya. Iya. Ya Gara-gara udah lah ya. ini karma ngusir Alonso gini nih ya Alpine tuh. Tapi Alpine ini gila sih. Alonso best decision, si Piastri super best decision gitu ya. Untuk Asli, Betul. iya. hengkang dari Alpine gitu. Jadi ya menurut kalian gimana teman-teman? Tulis di kolom komentar Alpine ya. Nasibnya kayak bakalan seperti apa karena pemegang sahamnya artis gitu kan. Terus Aduh, banyak sedih. lah Banyak gitu. lagi artis. Banyak Pemain artis NFL. Main NFL, bola, ya gitu kan? ya. Jadi Lah, banyak nih lapis pemegang Chelsea. saham. Iya kan? Alexander Pemegang sahamnya Arnold, banyak gitu. guys. Jadi tinggal masalahnya drivernya juga nggak akur. Wah berat sumpah. Kayak bukan Ya, kecuali drivernya Bikin kayak apa gitu. iya kecuali drivernya di dalam itu kayak Leclerc sama Carlos gitu. Itu masih orang masih memperjuangkan kali ya. Tapi kalau cuma wah, Gasly gimana sama Ocon dua-duanya? kayak apa dibelain banget Nggak gitu. nggak akurnya tuh kalau di track doang nggak apa-apa gitu. Di track tuh saat nggak apa-apa kan Iya. namanya buat balapan. Tapi masalahnya ini chemistry-nya Ocon sama Gasly ya. Walaupun bilangnya kita nggak apa-apa kita udah temenan, tapi tetap aja nol gitu kan. Beda banget lah sama Carlos sama Leclerc gitu kan. Ya at least kalau mau chemistry yang sekonek itu minimal mobilnya bisa challenge buat championship gitu kan. Sebenarnya Alpine Hamilton tuh sama Rosberg. sebenarnya Apa tuh? Alpine tuh PR-nya harus bikin PR sih. bikin PR. Maksudnya PR, public relationnya PR. itu harus kayak bikin konten-konten misalnya bikinin konten dong si Gasly sama si Ocon gitu kayak misalnya Nah, Ferrari aja kan ada itu konten kayak yang terakhir siapa duluan yang dapat balasan chat C2, gitu. C2 ya. Ya, C2 gitu. benar. Kan mereka kan Prancis duo gitu. Apa kayak bikin konten misalnya review review apa tuh namanya? Rotinya itu apa? Croissant. Nah. Review croissant kayak atau Roti apa tawar. gitu. Kan maksud gua bikin lah kayak games mini games yang bisa menunjukkan chemistry-nya Gasly sama Ocon kan gampang kan tinggal itu kan masalah anjir. PR-nya aja gitu gimana bikinnya ini enggak mungkin dari sini mungkin kita bisa tahu ya kalau timnya Alpine ini berarti benar-benar jelek banget gitu dalam urusan mobil baik di urusan dalam mobil maupun di luar mobilnya sebagai sosmed dan segala macam gitu. Di sosmednya kurang aktif kayak yang lain. Kurang ya, cuma aktif. jawab-jawabin doang sih. Ya. Bener. Jadi padahal kan Leclerc, Minimal. Ferrari juga coba bikin games biasa sama Carlos gitu-gitu doang kan simple aja gitu. Jadi tinggal gitu aja sebenarnya. Makanya kita jadinya nganggapnya Alpine, Ocon sama Gasly nggak ada chemistry karena emang nggak kelihatan gitu di luar itu nggak kelihatan gitu kan. Ya minimal review Iya. Deadpool gitu ya. Iya minimal apa kayak gitu. bisa banget. Lah orang kemarin aja yang ketemu Ryan Reynolds cuma Ocon, Gasly nggak ada. Kalau ada event apa Gasly itu. doang, Ocon nggak ada Iya, gitu kan. Kayak aneh banget gitu. Harus berdua harusnya emang. Iya. Biar Harus kan chemistry-nya masuk gitu kan. paling tidak kalau memang mereka itu musuhan, apa kayak kan namanya juga sosial media kan bisa dipalsu-palsuin lah. Guys, lu kalau di depan kamera berdua lah gitu atau kan gampang kayak Akur gitu di akur kamera. kayak kemarin ada tuh yang bawa istrinya tiba-tiba gitu kan. Akur kan kelihatan di Ya, sosmed aja nah. gitu. Ya, santai ya. Nanti ya. Oke. Ya. Gitu. Tahan dulu. Ya. Oke, ya. Jadi itu ya Alpine guys. Habis Alpine apa? Red Bull. Oke, Red Bull guys. Udah ya. kayak endingnya jadi. Ya. belum. Ini tuh masalahnya ini besar, Pak. Besar. Dari hulu ke hilir guys. Atau kebalik hilir ke hulu guys. Gua habis lihat Wah. kan gue sebenarnya nggak tahu lah maksudnya dalam-dalamannya F1 kayak gimana. Gue habis baca-baca di F1 Speed Indonesia ternyata sedalam itu men gitu kan. Gue kayak gila ternyata ada Red Bull aja punya dua kubu gitu, kubu Austria sama kubu Iya. Thailand. Nggak tahu lah gue. Gila pokoknya gitu. Keratin deng kali ya. Yang cerita yang baru tuh rumornya adalah itu si Horner katanya mau beli, ada rumor baru yang nggak tahu benar atau enggak. Horner mau beli Red Bullnya ini katanya gitu Oh, gitu kan. Jadi bangsat. salah satu Gila. alasan jadi Respect Wow, anjir, wow. respect. Gila lu. terpecah gini guys. Gila. Jadi kayak apa saling memungut suara gitu kan. Jadi Ini cuma Horner gara-gara chat nggak
Ya kalau ngelihat dari chat yang di share ya, chatnya biasa aja sebetulnya, nggak ada yang terlalu. Ya cuma emang ada foto-foto inilah Ya ya. ada fotonya, Foto-foto. apa itu Iya, fotonya fotonya itu loh. Cuma kan gini loh. Hari gue bahas. Gila, Cuma kan- fotonya cuma ada kan- Mina, bang, linknya mana? Cuma kan fotonya itu kan Jawa belum ada. tentu itu punya Horner Iya. gitu. Karena nggak ada Belum- mukanya. belum tentu Cuma foto belum cacing tentu doang bener gitu. sih. Ya kan belum tentu punya Kacau dia. sih Gitu emang. kan. Ya, Iya kan? Terus kalau ngelihat chat-chatnya orang-orang bilang gini, nggak mungkin nih chatnya Horner. Orang dia bisa Bisa jadi dapat AI gitu kan. bisa orang dia bisa dapetin Spice Girl, masa flirtingnya begini doang gitu kan? Ya kayak flirting om-om biasa gitu. Apaan? Masa bisa dapet Spice Girl begini doang gitu gitu. Masuk akal, gue bilang masuk akal juga ya. Kenapa kayak jadi kayak orang kaku banget gitu flirting ya. Gue nggak baca semuanya sih, cuma sekilas karena banyak banget temen-temen ya. Jadi ini langsung Red Bull nih berarti. Dan ada lagi ya, Langsung Alvin, dah, langsung Alvin kelar ya. Abis Alvin Udah, maksudnya, ya sementara lah masih. maksudnya nggak ada ampas dulu, ampas. selain Red Bull nggak ada lagi kan, selain Red Bull dan Alpin nggak ada lagi ya. Muhammad Ben Sulayem Nggak ada nggak sih. penting lah ya. Oh, Sulayem, Fikar. Sulayem. Sulayem juga, Fikar Sulayem juga juga itu. ada. Oh Fikar apa yang masalah Yuki sama Ricciardo? Iya tuh, kocak tuh, anjir kayak Ya, kayaknya udahlah. disingkat ya, intermezzo sedikit guys. Ya, Intermezzo ya. sedikit sebelum Aduh susah banget mau masuk Red Bull guys. Ya udahlah apa? tim kakaknya itu pelan dulu dari tim bawahnya dulu guys ya. Ya. Ini ada kontroversi juga nih guys, karena kemarin kalau kalian nggak tahu itu kan di akhir balapan itu ada yang namanya team order gitu. Jadi Yuki suruh minggir buat Ricciardo maju, coba nyalip P12 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nyalip P12 tapi 13. Ya, Ya, tapi Si nggak Magnussen. bisa nyalip. Tapi nggak bisa ngejar gitu kan. Terus akhirnya Yuki ngamuk guys Bang, setelah waktu cooling kenapa down-nya. ada tim order cuma buat nyalip P12 bang? Kan nggak dapat poin. Hei, peringkat Ya, buat- teratas itu uangnya lebih banyak, guys. Betul. Jadi kalau misal tim-tim yang belum mencetak poin, karena kan literally itu kemarin double 2 pembalap di tim papan atas itu nyetak poin semua. Nah, yang di bawah-bawah itu diurutkan oleh posisi finish, guys. Jadi yang di P6 ke bawah sekarang itu paling atas adalah Sauber. Karena Zhou P11 gitu kan. Sauber Ya. habis itu Haas karena Magnussen. Nah, di bawahnya lagi adalah Pickup. Nah, kemarin yang aku lihat adalah mereka ngasih soft ke Ricciardo, katanya juga udah dibilangin juga gitu kan. Ntar Ricciardo mau dikasih ban soft nih, ada kemungkinan dikasih ban soft di akhir. Udah di briefing sebelum balapan, nah pas balapan ternyata terjadi gitu kan. Nah, Yukinya ketika di balapan, aku juga ngelihat gitu kan. Kita semua lihat lah. Kalau nggak lihat ya udah lah guys ya. Yuki tuh pace-nya juga nggak jelek-jelek banget gitu loh waktu buat nempel bagus. Magnussen, pace-nya Orang bagus. lagi nempel banget itu. Bener kayak udah tinggal 1-2 di atas lagi nyalip. Iya, Nah, 1-2 di atas lagi nyalip bener. eksekusi. Ricciardo disuruh dikasih jalan di sektor 3 lagi. Sektor 3 gitu kan, sektor yang kalau aku bilang tuh krusial banget kalau mau misal nyalip di main straight gitu. Nah, gak lama kemudian Ricciardo nyalip, ternyata ketahan, nggak bisa ngejar pace-nya Magnussen, dan after that pace yang ada di belakang itu juga udah mulai hancur karena Verstappen datang gitu kan, Oh iya, nge-bootleg, jadi momentumnya jadi pada ke- minggir, momentumnya hilang, dan akhirnya waktu selesai balapan cooling down lap, itulah Yuki tantrum guys ya, maklum tantrum anak teenager, mobilnya Itu- dibanting tuh, anjir. Namanya juga bocah guys. Nabrak lucu sih itu. Kacau banget. Itu jujur ya menurutku apa ya, walaupun image-nya oke lah, coba di defend terus, tapi keadaan Yuki yang sampai banting mobilnya itu tuh, walaupun ngomongnya ya mungkin oversteer atau sampai lock up wah itu kalau menurutku nggak Nah. bisa diterima gitu ya, karena Karena itu sengaja itu. kacau banget sengaja itu apaan. Ya itu back to school. Orangnya aja begini, Ponpes. bocil anjir gimana lagi gitu kan. Iya. Ya, Ponpes jadi- lagi tuh. Gue sebenarnya cuma menyayangkan aja Yuki, sebenarnya nggak perlu kayak gitulah karena yang namanya juga balapan dan lu itu apa ya, lu maksudnya udah nunjukin bahwa lu itu kenceng kok gitu, jadi nggak perlu malah menambah runyam, karena kan kalau lu kayak gitu kan Red Bull ngelihat juga, wah ini anak bodoh banget nih. Kalau misalnya kita ambil di Red Bull, nanti kalau misalnya ada crash sama Max dan segala macam, malah jadi terlalu panas gitu, ya kan? Atau lagi Merebutkan misalnya Indonesia, butuh, guys. apalagi kalau misalnya butuh tim order untuk
misalnya Perez kan sering tuh dikasih team order untuk Max misalnya kayak gitu. Jadi apa ya, kayak Yuki sayang banget, kayak kita nggak bisa melihat dia sebagai juara dunia mungkin gitu karena masih terlalu bocil mungkin ya, masih terlalu bocil Immature, gitu. immature. Sangat Immature. jauh juga. Mungkin kalau Belum aja, misalnya belum pernah, Pak. gara-gara kayak gitu Yuki ya, ini lu dengerin ya Yuki ya. Wah, anjir. Jepang ngomong Jepang. Oh, Jepang. Kalau ngomong Wah, apa iya, nggak didengerin, Pak. wah, iya. Kimiwa Bakayaro ya. Bakayaro pemain mana anjing. Bakayaro ya kan. Konoyaro anjir, bisu-bisuin semua. Yang intinya kalau misalnya nih awalnya Christian Horner atau siapapun, wah kayaknya Yuki kenceng nih tahun ini. Kita pilihlah Yuki aja gitu. Kalau Nggak jadi gitu kan. Nggak jadi gara-gara lu begitu Yuki ya kan. Itu mobil untung nggak nabrak. Kalau nabrak dikeluarin lu lah kayaknya lebih langsung. Nick De Vries mana Nick De Vries gitu langsung aja. wah, Lawson berhasil, Lawson balap. Nick De Vries Iya kan? baru betah di Toyota. Aduh. Lawson itu kemarin perlakuan seperti itu Yuki membuat Lawson tertawa ya. Iya anjir, Aku aja bener. terus tabrak aja nggak Tabrak apa-apa. aja gitu. Tabrak aja. Jangan sampai Anda didegradasi kayak Nick De Vries di tengah-tengah musim cuma gara-gara emosi sesaat. Jangan sampai gua ke Jepang ada restoran sushi Yuki gitu kan. Anjing. Iya. Jadi Yuki tolong. pernah makan di sini ya. Enggak, dia pernah masak di sini. Dia banyak, Pak. Ya kan dia tujuannya kan katanya apa mimpimu yang lain boleh champion, dia buka restoran anjing. Ya kan? Jadi emang ya mungkin emang passion dia masakan gitu ya. Siapa tahu ya udahlah kan orang beda-beda Iya, teman-teman ya. Jadi nggak Bener apa-apa, juga. tolong ya Yuki karena gue seneng ada Yuki di track gitu loh. Dia kan Jepang gitu, Asia. Salah satu Asian Dan- Pride gitu Dan ya. orangnya juga lucu sebetulnya gitu kan. Kalau dia nggak balap tuh lucu anjir orangnya. Bayangin waktu dia sama Balap Pierre aja. lucu banget gitu kan. Pas balapnya, Itu kayaknya kalau Pierre ya, kayaknya dikasih deh sama Yuki mungkin ya, iya nggak sih? Kalau itu Pierre yang di team order dikasih nggak ya sama Yuki ya? sama dia mah siapa aja begitu anjir. Dia tuh sama emang kalau di track sama di real life itu 180 Oke, derajat. mungkin Iya, marahnya gas sama, tapi yang di cooldown lap mungkin nggak ada ya. Kalau itu Pierre. Iya. Kalau itu Pierre gitu ya. Karena kan yang ngasih order juga bukan Ricciardo-nya gitu kan, yang ngasih order kan tim order kan, orang di Iya. belakang gitu loh. Jadi harusnya ke Yuki marahnya ya nanti. Siapa bosnya? Mekis. Mekis anjing, S-nya jangan dihilangin. Iya, Gitu, jadi- Laukong. Itu Jadi- Mac. Iya. Jangan dihilangin gitu. Jadi Enggak, ya, Mike gitu ya. Ya. makanya jangan sampai ya Yuki ya, karena cuma tindakan lu jadinya lu dikeluarin sekali lagi nih. Karena Nick De Vries yang sopan santun dan baik hati aja keluar gitu. Iya sih. Itu yang jedor-jedor. Apalagi ya. lu gitu. Jadi tolong lu kesini cuma gara-gara Honda Kun ya. Jangan banyakan tingkah lu. Iya. Yuki-san. Yuki-san gitu kan. Oke, udah kelar. Nah, coba. Lain. Lanjut. Apa lagi nih? Apa lagi ya? Ke atasnya. Sulaim. Oh, Paling Sulayem dulu. Sulayem, Sulayem. Sulayem nggak begitu jelas lah, biarin lah, dia juga dari dulu. Itu Ini just a short story sih karena Iya, short story ini kan doang. menyambung GP Saudi musim lalu gitu kan, yang mana yaitu katanya ada whistleblower itu apa Ban? Whistleblower itu orang Fluid. dalam yang membocorkan tapi Oh, kirain fluid. nggak mau dikasih tahu namanya, jadi kayak anonim gitulah katanya. Anonim. Ada campur tangan Sulayem untuk menghilangkan penaltinya Artinya Alonso musim lalu gitu kan. Ya, Jadi- Alonso dan street race malam hari tanpa kontroversi itu rasanya kayak makan nasi tanpa garam gitu guys ya. Kayak rasanya kayak itu udah pernah lihat gitu loh. Udah sering terjadi gitu kan. Jadi sekarang juga katanya masih diinvestigasi dan ceritanya pun baru keluar kan sore ini kan ya, kemarin lah bisa dibilang kemarin. Jadi kalaupun investigasi nggak bisa langsung jadi gitu kan. Jadi kita masih Kalau kata menunggu gua development sih- ceritanya bakalan gimana. Kalau kata gue gitu. yang masalah Sulayem ini pengalian isu sih, Red Bull sih. Ya sedikit pengalian isu. Wih, Nah ini iya main, juga nih. main isunya. Main isunya apa bang? Apaan tuh? Horny, Siap. ini Horner.
Oh, Ya. boleh. Horny. Jadi tolong ya Bapak Horner, ini udah semakin runyam ya, semakin runyam. Ternyata guys, yang bisa mengalahkan Red Bull adalah Red Bull sendiri. Red guys. Bull sendiri. Bang. Internal lagi, bukan Bener anjir. bercak pasal lagi. Internalnya. Politik, Pak. Kalah itu hancurnya gara-gara politik loh, jijik banget. Itu kalau ada voting mah, wah seru sih itu. Horner kampanye gitu kan. Terus Jos Verstappen, nomor berapa? iya Jos Verstappen kampanye juga gitu. Kayaknya gitu deh. pernah lihat. Iya kan? Jadi Coba ya. ini mending ya kalau kata gua sih, Jos Verstappen sama Horner tinju sih. Tinju aja. Menyelesaikan masalah. Iya kan? Menyelesaikan masalah di ring, guys. Di ring. Boleh lah. Boleh Boleh lah. guys. Tinju Boleh Cok. ntar dibalik. Iya kan? Ya Iya kan? rame. Iya. Balap. Boleh Kan balap. balap. Balap one on. Bener. Balap. Balap Bisa. one on one. Boleh. Bener Cok. Bener. Elimination match tapi. Yoi. Oh, bakal saling tumbuk-tumbukan. Yang sih. jadi yang finish terakhir mobilnya ada bom meledak sendiri. Dor. Oh, wah, jadi basket. Bakal nol. Kalino. Jadi itu guys ya. Gila, itu kemarin gua tuh udah kerasa banget karena menurut gua stun yang sangat-sangat tidak perlu adalah tiba-tiba membawa Gary Salut coklat di Bahrain ya. Ya istrinya kan Gary namanya. Gitu. Jadi Iya, biar ini, biar Tapi katanya kan support, baik-baik aja. enggak, tapi itu kayak itu kesannya jadi kayak kelihatan banget bahwa lu itu mau nunjukin kalau misalnya orang salah nih, lu kan pasti nutupin kan. Kesannya tuh kalau dia bawa Gary Oh, jadinya iya. kayak dia nutupin gitu loh, kayak bro, gue sayang istri bro gitu, kayak aneh aja gitu. Iya kan? Apa sih anjing gitu kan? Iya kayak Kalau apa nggak sih? bawa gitu. juga kalau nggak bawa juga aneh nggak sih? Kayak sendirian. Enggak, kalau nggak bawa Enggak. Nggak Cuma aneh. malah normal. malah normal karena biasanya nggak bawa iya. Dims. Bener. Padahal Iya. di Terus apa di akan- Timur Tengah tuh akan jarang biasa loh. aja. Jadi Heeh. Gary kan biasanya di Silverstone paling mentok-mentok. Silverstone, betul. Iya. Lah Oh, ini Eropa-Eropaan. kecuali dia tiap hari bawa, bininya nggak apa-apa gitu. Oh iya memang biasanya dibawa. Lah ini tiba-tiba nggak pernah bawa. Terus masalahnya gini, dibawa oke, gandengan mesra banget gitu. Apa coba? Di Silverstone kayak nggak gitu-gitu amat. Biasanya Wah, makin Iya, menunjukkan. Iya kan? Jadi kayak nggak, itu orang psikolog pasti udah bisa ngelihat lah kalau itu ada something fishy gitu. Karena lu melakukan hal yang nggak biasa lu lakukan dan lu nunjukinnya, nah itu bahasanya ya guys ya, pencitraan guys, gitu ya. Dibawa terus Oh. Gary dipeluk. Lu kalau ngeliat ada rekamannya, cari aja di YouTube. Waktu podium Max Verstappen itu si Horner meluk si, maksudnya Gary di depannya Horner, terus kayak pinggangnya kan dipeluk gitu. Itu si Gary kayak nggak nyaman guys. Itu wah ada tuh rekamannya. Mulai. Ya, jadi kayak kesannya tuh kayak memang kayak kesannya tuh kayak si Gary udah lu pokoknya deket sama gua kita mesra. Kayak gitu, kayak dikasih order aja gitu loh kesannya gitu. Kayak kita ini asumsi ya guys ya, gua nggak tahu juga ya. asumsi liar. Bener, karena ya mungkin Horner mungkin nggak peduli juga sama yang di-flirtingin di Red Bull gitu, maksudnya ya siapa lu gitu. Cuma kan gue nggak tahu kenapa ini tuh jadi, gue nggak yang gue nggak tahu ya, maksudnya yang gue tanda tanya besar, kenapa ini bisa membuat Red Bull itu jadi terpecah-pecah gitu. Kenapa? Why? Dimanfaatin skandalnya itu buat nurunin dia, buat bikin dia Betul. kayak apa? Lu turun, lu kalau kemarin kena skandal, lu tuh kalau mimpin lagi apa habis kemarin makin konsep aja Verstappen gitu kan. Gue kalau jadi Ya, Horner karena- mungkin apa ya? Mungkin gue bilang aja kali ya kayak, iya orang dia cakep gitu kali ya, gitu aja kali. Maksudnya ya udah ngaku aja anjing. Siapa orang ini? Tapi itu apa namanya, permasalahan di Red Bull ini itu kalau diruntut-runtut itu kan emang urutannya adalah Max Verstappen emang udah udah retak hubungannya sama si Horner, itu emang udah Ya. nggak Iya. Benar. Udah lama. bagus gitu loh, udah nggak bagus gitu kan. Terus aku baca juga semenjak Dietrich Mateschitz meninggal itu kayak mulai berkubu tuh Red Bull tuh. Ya. Ada kubu Austria itu kan yang tadi dibilang. Terus ada kubu yang Christian Horner, ada kubu yang dari Red Bull, perusahaan kalengnya gitu kan. Helmut.
Enggak, pada yang orang apa? terma- Orang Thailand bukan siapa? malah Yang Oh, Thailand iya. kemarin yang datang yang sama rating deng, Honor ya. yang rating deng Yang gitu kan. Ratendeng. Ini Itu malah skillnya gede dia. kalau Buset. kalau ngomongin Helmut itu Helmut Marko tuh dia tuh fokusnya masih ke Red Bull Racing-nya gitu loh. Jadi Iya. dia yang ngurusin Red Bull Racing apa namanya nggak terlalu fokus sama yang di belakang. Yang permasalahannya ini adalah kalau aku yang baca-baca gitu ya mungkin gitu kan taruh di kolom komentar. Jadi permasalahannya itu antara Christian Horner sama yang di belakang layar gitu guys. Nah yang kena adalah gampangnya adalah kita rangkum aja lah ya. Yang kena itu Helmut Marko kena, Adrian Newey of course nama-nama pentingnya, sama Max Verstappen yang mana masuk ke juga. pembahasan selanjutnya ini cocok banget nih. Ini Yoi. kira-kira ya kemana tiga orang yang aku bilang sih pilar Red Bull tim ini nih ya empatnya Christian Horner tapi Udah ini kalau di One Piece udah kayak Yonko anjir. udah lah Christian Horner jadi Kalau tinggal tiga nih Naruto Hokage-nya. Helmut Marko guys. mau kemana gitu kan Helmut Marko mau kemana Adrian Newey mau kemana Verstappen mau kemana Ini banyak ya, udah banyak bahas. berita-berita beredar ya katanya si Betul ada yang ngomong Newey mau ke Ferrari kalau Max Verstappen ke Mercedes. dia bilang mau ke Toyota Ada yang Tadi bilang waktu mau tanya ke tuh. Toyota gitu. Mau ke apa? Maksudnya Anjir. Toyota itu maksudnya bukan F1 ya. Dia mau balap di Endo Endo gitu. Jadi ini banyak spekulasi-spekulasi yang Ya, liar-liar guys ya, yang kita nggak tahu bakalan kayak gimana. Dan gue tuh jadi berpikir gitu dari otaknya Max Verstappen nih misalnya. Maksudnya apakah dia senurut itu sama bokapnya gitu? Karena kalau gue jadi Max kayaknya gue nggak peduli gitu. Yang penting mobilnya kencang gue bisa juara dunia. Lu mau cabul mau apa bodo amat gitu. Yang penting mobil kencang, mobil. Tapi masalahnya gini, Max tuh merasa kayak utang budi. Dia kan yang dianin sama bapak dari kecil, biayain semuanya gitu. Jadi kayak Bukan. menurut Oke. tinggal di pom bensin gitu kan ya mohon maaf, bokapnya kayak otoriter gitu kan. Ya Jadi mungkin kayak ini menurut saatnya Max jadi Verstappen kayak speak robot up gitu. ya Max ya. Lu bukanlah budak Gila. dari bapak lu, anjay. Pilih. Emang jalannya Ini Verstappen tuh rame. dua itu antara dia mau nurut sama Verstappen atau ngikutin jalannya Lewis dulu. Nggak, Lewis karena- kan juga diagenin bapaknya. Bukan, maksud gitu. gua Jos Verstappen kalaupun nurut nih, Jos Verstappen yakin banget Max Verstappen ke Mercedes bisa kenceng. Mobilnya aja masih bapuk. Itu Maksud gua dia. kan gitu. Dan gencer banget katanya tuh kayak dan bahkan Toto aja udah ngerespon gitu kayak Toto bilang ya nggak ada yang nggak mungkin anjir kan kayak Ya, Udah kayak bener-bener- sekarang udah bener-bener- lu sekarang goblok-goblokan aja. Siapa yang nggak mau Max Verstappen anjir? Siapa yang nggak untung besar. mau? Untung Iya. besar. Nah tapi seandainya masuk di duitnya sama Russell, good luck dah Mercedes ngaturnya, good luck sumpah. Ngatur Ya Mercedes. udah pasti menang Max Verstappen lah, udah fix. Ya mungkin awal-awal Russell bentar, paling tinggal Max adaptasi bentar, udah hilang. Pasti udah. Nggak Iya. mungkin. Iya kan? Maksud gua yang sedih itu Russell-nya justru. Anjing kalau Max beneran kesini mampus gua gitu. Kalau yang masuk Kimi, Antonelli, Russell-nya masih aman lah, gua masih senior nih. Yang masuk Max Verstappen yang meninggal cok. Iya kan? Orang dia beda kalau misalnya Lewis Hamilton ke Ferrari, Leclerc kan di Ferrari udah lama tuh. Leclerc masih oke lah. Kalau Russell baru berapa tahun di Mercedes gitu kan. Jadi enggak 2-3 tahun gitu kan. Jadi maksud gua ya nggak terlalu inilah, nggak lama-lama banget gitu. Maksudnya Max Verstappen pasti jadi saingan yang sangat-sangat parah gitu, dan gua sih yakin kalau Max di Mercedes mungkin kalaupun nggak menang, Max tuh masih di depannya Russell jauh gitu. Kalaupun nggak menang. Iya. menang sih Max di Kayaknya bisa menang ya, bahkan mungkin bisa banget. kalau mobilnya yang sekarang ya kayaknya 2024 ini bisa sih Max Verstappen ya. Bisa menang dia. Nyolong 1-2 dari Perez. Sound sweet man. Nah, ngomong masuk merujuk ke pertanyaan berikutnya nih. Gimana nasibnya Red Bull? Berarti Ricciardo gitu atau gimana? Tadi Alex Albon sih. Ricciardo sama Jadi Yuki Alex naik Albon. nih, orang tantrum Kalau Williams gitu. mau lepas. Gak mungkin sih kayaknya kalau Ricciardo mungkin ya mungkin. Ricciardo mungkin, karena- Ricciardo sih pasti mungkin banget balik Red Bull. Iya, Dia kan anak emasnya Horner. Betul. Kalau Iya. Yuki kayaknya enggak deh. Dia masih terlalu apa ya?
Walaupun dia udah tahun keberapa berarti? Tahun Berarti- ketiga. Berarti Ricciardo sama Perez nih. Maybe, Itu masih maybe mungkin, atau itu masih malah mungkin. ngambil pembalap yang lagi infoloker gitu kan. Sainz. Sainz gitu Kemarin kan. bawa- Bisa, Oh, anjir Bokapnya Sainz ya. ngobrol- Sainz bokapnya bener. ngobrol bisa sama juga Marco. Carlos Sainz karena kan Sainz bisa. jadi kuncinya ini main bapak-bapakan lagi guys ya. Emang kayaknya belakangan ini lagi. Tuh guys, ternyata Gila, di cuma dunia di ini nggak ada guys. yang lepas dari privilege guys ya. Nggak ada. Iya, Cok. emang kayaknya emang sekarang tuh banyak Mick Schumacher itu nggak ada di apa? F1 karena apa? Ada Politik. bapaknya. gitu loh. Tricky betul. Jadi kan kuncinya adalah si Carlos Sainz senior ini nggak mau anaknya satu tim sama Verstappen gitu. Pokoknya kalau ada Jos Verstappen, Carlos Sainz gak bakalan ada dalam satu tim yang sama. Terakhir kan Toro Rosso gitu kan. Nah, kalau misal Verstappen minggat ke Mercy, ya berarti Bisa jadi nih. betul. Apalagi Sainz bekas akademi Red Bull. Beuh. Iya, nggak menutup kemungkinan. Yang menutup kemungkinan itu cuma Jos Verstappen karena Jos Verstappennya minggat. Kalau misal beneran minggat gitu kan, ya Carlos Sainz lah. Oke Ya, guys, kalau aku bilang paling logis. kesimpulannya Kenceng juga lagi. 2025 berarti bakalan seru banget ya. Oh, Kita- jelas, panas. Kita kayaknya 2024 ini lebih memantau drama daripada balapannya guys ya. Yang kita tunggu adalah Iya. berita drama apa lagi nih di Iya. Jeddah nih gitu kan. Iya. Apalagi Siapa nih? yang kena kontroversi lagi guys? Iya. Siapa yang teleponnya bocor lagi gitu kan? WA-nya bocor gitu. Kita tunggu aja guys. Kayak every weekend will Nggak, be something. tapi kemarin ya. yang Apa bakal ada sesuatu. yang nyebar email-email itu ya, di luar emailnya itu beneran atau AI, itu orang dalam Red Bull yang tinggi banget guys. Karena apa? Karena dia tahu kontak-kontak tim prinsipal, dia tahu kontaknya Stefano Domenicali, emailnya maksudnya. Jadi bukan orang-orang rendahan yang bukan Iya. sembarangan ini. bukan sembarangan teman-teman. Jadi Iya. ya kita ya pasti kita nggak tahu siapa ya. Yang jelas pokoknya orangnya yang cukup jabatannya cukup di atas gitu. Karena dia tahu semua email-email orang-orang penting, tim prinsipal gitu, Toto, semuanya dikirim teman-teman. Bayangin tuh foto cacing udah dilihat semua orang tuh anjing. Ya kan? Ya kan? Cuma kan lagi mau race weekend gitu kan. lagi-lagi kita kan nggak tahu itu punyanya horror beneran apa bukan ya kan, banyak yang bilang itu AI. Cuma Siapa tuh punya siapa kan? bener, menurut gua ya ini sebenarnya simple sih teman-teman. Sebenarnya simple. Sebenarnya diselesaikan secara kekeluargaan aja sih kalau di Indonesia ya. Nggak bisa, mereka mah nggak bisa. Jangan. Iya. Lu Tidak kalau gitu sesimpel ngomong- itu. Iya. ngomong gitu. Masalahnya Just Verstappen. yang bikin nggak bisa kekeluargaan tuh ada gara-gara ada Jos. Kalau coba nggak ada Iya, Jos ya. betul. Kalau nggak ada Jos aman Jok, kelar anjir. Sumpah. Kelar itu. Bener sih. Yang Iya. provokator ini kan sebenarnya kemarin udah clear kalau Honda nggak bersalah. Jangan-jangan yang email ini Jos anjing. Atau di itu yang dari kemarin aku tuh Plot aku twist. pikiran kayak Jos Verstappen like what? Enggak, tapi ngapain Lu Jos di Verstappen Jos gitu. atau Jos Verstappen bayar orang, lu bikinin lah ini apa gambar-gambar AI dan segala macam, nanti gue yang emailin nih, gue kasih email petinggi-petinggi, lu email nih, bayar orang. Gosip. Ini blackmail Siapa tahu. tergila tahun ini sih Sob. Horner. ya Just Verstappen siapa tahu nyari jabatan. Nah, Horner Oh, Gate. itu- iya. itu- Iya, ini bisa guys. jadi. Jos Verstappen tuh juga gue juga konspirasi yang cukup ini panas juga ya. Jadi dia mau menggulingkan Horner supaya tim prinsipalnya Jos Verstappen gitu di Red Bull. Enggak, tapi itu liar banget sih, hampir Itu nggak tapi dia itu liar banget. mungkin. Tapi Goblin. iya Halo. bisa Ingat, tapi ingat kata Toto Wolff, Jok. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu kan konteksnya pembalap, bukan ke tim prinsipal. Kalau Jos Verstappen jadi tim prinsipal, pit stopnya gagal satu, bukannya bingung. Mungkin gitu. Iya sih. Iya, Iya sih. Nah, manajemennya kurang, Pak. Ya nggak apa-apa, ini kan konspirasi guys. Konspirasi kan bisa Iya, mungkin bisa konspirasi. salah gitu. opini liar-liar. Nah. Opini Opinion liar-liar. liar. Intinya Iya. gara-gara ini Panas, ya. sekarang jadi banyak nih cabang-cabang cerita yang bisa terjadi gitu teman-teman ya. Yo, Ini iya. multiverse. Kita ada Berbagai universe. timeline ini, guys. Kita Tapi punya menurut konten nih, banyak. menurut kalian nih, apa yang harusnya dilakukan oleh Red Bull nih? Tindakan apa nih yang maksudnya untuk paling nggak at least meminimalisir deh. Kalaupun bisa selesai kayak apa nih? Menurut kalian nih? Gimana ya? Jadi Ini yang bingung men- aja. Oke, konteks ya teman-teman ya. Intinya pokoknya Horner itu ada yang ngelapor
karyawannya itu ada yang di-flirtingin sama Horner sampai dikirim foto-foto cacingnya gitu. Ya intinya gitu doang ya. Intinya gitu doang. Gue nggak tahu. It is a big deal atau enggak. Memang mungkin sebagian orang itu kan menjadi pelecehan lah ya, Wow, bisa dibilang pelecehan ya. Ya, Pelecehan. Dengan di jabatan Indonesia. setinggi itu. Apakah dengan jabatan setinggi? Apakah dengan hal seperti ini Horner layak untuk mundur atau misalnya dia minta maaf di publik misalnya gitu? Atau bisa kayak gitu atau gimana? Atau maksudnya Klarifikasi. harus banget nih mundur nih gitu maksud gua. Lagian kan hasil Iya. investigasinya kan berkata aman kan? Ya kan, bermasalah. ya kan itu kan tertutup. Kita nggak tahu. Siapa tahu Horner yang investigasinya kayak gimana aja kita nggak tahu. Iya kan? Tiba-tiba Nah, berarti Horner nggak salah. Ya kalau misalnya orang-orang ya sekarang yang investigasi antek-antek Red Bull. Red Bullnya aja CS-an nama Horner gitu. Ya nggak mungkin lah Horner dikesalahin orang dalam gimana. Terus yang dapat masalah juga pegawai-pegawai rendahan. Maksudnya jabatannya kan di bawah gitu. Ya kalah lah. Gimana? Gitu kan. Maksudnya investigasinya kan pertama tidak transparan. Kita masyarakat juga nggak bisa tahu. Ya Nah, betul. itu. Seperti apa poinnya kan gitu. itu. Ya sekarang makanya anggap aja memang ceritanya Horner beneran nih. Beneran bersalah gitu. Beneran dia emang pernah flirting gitu. Intinya dia anggap aja pernah ngelakuin ini semua. Kira-kira solusinya apa gitu menurut kalian? Yang terbaik apa nih? Kalau udah tahu, Step kalau gua down, I guess step down sih. Perlu I mean, banget step karena- down gitu. Maksudnya karena Horner juga secara kinerja di tim prinsipal juga bagus gitu. Dia tuh di Cuman- Red Bull dari 2005 Suspended. dari tim masih nol. suspended gak sih kalau Nah. misal apa namanya jalan Kalau terbaik gua, karena kan I mean tim iya. prinsipal Red Bull paling oke kan si Horner gitu kan, jadi ya kalau nggak mau dia minggat ya at least suspended beberapa balapan karena kan pasti kan ada atau enggaknya Horner di pit lane itu kan pasti berpengaruh tuh. Nah dengan dia disuspended pasti kan leadership tim di setiap Grand Prix pasti bakalan berubah gitu guys. Yes. Jadi ya ketika dia suspended bisa meratapi nasib dulu, bisa memikirkan kok kenapa aku kayak gini gitu kan. Nah, Apalagi di- setelah balik he's a new man gitu Yes. guys. Apalagi di luar negeri tuh kuat banget cancel culture ya. Ya. Oh iya, betul. Gitu. I mean kalau menurutku sih antara harus step down sama suspended. Tapi kalau aku bilang paling oke sih ada suspended tapi agak lama tuh. Kayak Tapi misal mungkin gini, Setengah mungkin tahun. kalau gua berpikir mungkin karena gua ada di Indonesia ya, jadi mungkin kita masih bisa berkompromi. Tapi mungkin kalau di luar negeri cara kerjanya nggak seperti itu ya teman-teman. Mungkin Yoi. kalau di luar step negeri down. ya harus step Musyawarah down, itu harus ya. step Pasti- down pasti karena step down. Karena Gimana itu juga berbeda. namanya step down gitu. yes, karena itu udah kayak ya kalau ini sekali lagi ceritanya kalau memang Horner bersalah ya, memang Horner ngelakuin itu mau nggak mau karena ketika udah ketahuan mungkin kayak jadinya malu kan dan pride-nya pasti udah jelek, udah tercoreng namanya. Jadinya kalau misalnya pun Horner minta maaf dan segala macam, mungkin untuk memulihkan lukanya itu agak susah tuh. Gitu. Bersih namanya Betul. susah kali ya. Betul. Maksudnya lukanya kan banyak nih, menyebar nih. Ada luka namanya Horner, ada luka di dalamnya Red Bull juga dari Jadi personel-personelnya. Red Bull yang kebawa. Betul. Jadi mungkin makanya kalau misalnya di Indonesia nih koruptor aja masih bisa jadi pejabat gitu kan. Masih Ya. bisa ada mungkin karena gua kebiasaan kayak gitu ya. Mungkin di Indonesia masih Masih Ah, ya, yang punya kita ini kan susah, biasanya yang ini kita punya kebiasaan kayak, ya memaafkan lah. Kita emang memaafkan harus, gitu. emang harus pindah, emang ya. harus dikeluarin. Iya, gitu. iya. Jadi pilihannya tapi kalau secara profesional I mean nggak cuma F1 deh, olahraga Iya, lain-lain gitu benar, kan. benar, Kalau benar. misalnya ada harassment, ya pasti antara dia out gitu kan ya, bukan antara dia pasti 99% out, 1% itu bakalan pasti ada intervensi lain, tapi 99% harassment kayak gitu out. Contoh aja siapa? Greenwood yang tahu ceritanya gitu kan, dari MU dibuang kemana? Ke Liga apa namanya? Ke La Liga gitu guys ya. Intinya dia dibuang dari tim asalnya gitu guys. Itu karena harassment juga. Ya dia harassment tapi parah lah, lebih parah. Nah kalau misal kayak Christian Horner gini, Kerasan. intinya permasalahannya itu kan harassment juga gitu kan, seksual harassment. Jadi ya
Ya. I mean, he got to step down. He got to step down untuk ya biar cancernya itu hilang gitu lah. Penyakitnya hilang di Yes. dalam tim Red Bull. Anjir, ini podcast F1 berasa ILC ya. Iya. Iya, ini berat sih. Karena Ini- bahasnya Richard Horner. Gak sih politik. Ada karena politik. karena jujur gue tuh masih berpikir dengan menggunakan hati juga gitu ya, anjay. Karena kan Oh, gue masih Anjay. berasa Horner gak sepenuhnya salah, lu gak tau kenapa dah. enggak Gua karena sih ya, karena nggak tahu enggak kenapa. karena emang belum ada Belum ada hasil bener-bener pastinya. iya. Kita kan tadi gue bilang Iya. anggap aja Transparan. ini bersalah. Hipotesis aja. Kalau misal Iya. bersalah Iya. gitu kan. Karena tapi Makanya makanya kita juga ngasih tahu hasil tapi kalau ngelihat dari apa yang dilakukan Horner kayak tadi yang gue bahas, Gary dibawa dan segala macem, kayaknya sih iya gitu loh. Kayaknya bersalah nih orang nih, iya kan? Iya Kelihatan. kelihatannya Ya, gitu. kelihatannya. Buktinya Seolah sih itu ya, lihat nanti ya. itu kayak visi Oh, banget pokoknya gitu. Pokoknya itu apa namanya? Innocent until proven guilty, guys. Betul. Pokoknya Oh, iya. bakalan innocent sampai terbukti bersalah. Nah. Kalau udah terbukti bersalah, Sekarang- baru kita goreng tuh orang Nah tuh. sekarang gini nih, Horner kan dinyatakan tidak bersalah sama Red Bull. Udah nih case close, udah close. Nah tiba-tiba setelah case close, email bertebaran yang nggak tahu AI atau enggak. Berarti mungkin pihak dari yang terharas mungkin nggak terima gitu ya, kok orang ini masih Iya. nggak step down, katakanlah gitu ya. Terus merambat sampai si Josh juga ini yang Verstappen dan segala macam. Berarti apakah separah itu berarti, atau maksud gue gini, apakah semuanya nggak percaya bahwa Horner ini nggak bersalah, atau Josh anggap aja memanfaatkan momentum ini untuk menggulingkan Horner? opsi Dis- B. Yang mana nih? Aku mikir opsi Yang B. kedua lebih memungkinkan. Ya, yang jelas gitu ya. Yang jelas banget kayak oke ini sekalian Lagi nih, ada gitu momentum. kan. Oke. Gitu sekalian. Terus berarti pertanyaan berikutnya, menurut kalian berarti Horner layak step down nggak kalau udah kayak gini? Nggak terbukti nggak bersalah nih? Maksudnya Ya, at least enggak dong. Red Bull. Kalau nggak salah mah enggak lah. Kalau nggak bersalah nggak ada alasan untuk step down. Iya sih. Tapi kalau memang ada tapi pasti ada sih orang di sekitar dia kayak nggak terima keputusannya, kayak mereka yang keluar gitu. Pasti ada kayaknya. Kayak anjir kok hasilnya begini sih. Gue nggak terima, gue keluar protes. Ya akhirnya keluar dari Red Bull. Mungkin bisa Jesse siapa. Iya, karena kan gitu. susah ya kalau kita anggap aja gini kan, kita ini orang kecil lawan orang gede anjir, kayak gimana lu even Horner bersalah pun kalau misalnya dinyatakan Ini nggak akhirnya bersalah, dibayar. iya, lu mau bilang apa gitu? Misalnya yang kena harassment misalnya cleaning service-nya misalnya gitu. Terus Aduh. dia mau nuduh Horner, mau di sue dan segala macam, tapi kalau Horner duitnya gede dan segala macam, terus akhirnya nggak bersalah, lu mau bilang apa? Ya kan, nggak bisa anjir. Udah itu udah hukum alam guys. Lu nggak akan bisa ngalahin Goliat anjir, susah banget gimana ya, maksudnya ya realitanya kehidupannya seperti itu ya teman-teman ya. Makanya ini berat, ini bener-bener kasus yang berat banget karena backingannya Horner itu gila banget, gede banget. Makanya kita nggak akan bisa menemukan kata-kata Horner itu bersalah kayaknya. Karena dia akan selalu Bukan. denial juga. Gue buka HP dari soalnya kemarin itu jam-jam segini itu sebuah berita keluar aja, jadi gue update Iya, takut ada iya. ketinggalan sesuatu anjir. Iya. Iya. Gue tadi Betul. buka HP, sumpah gue buka Twitter tadi. Gue takut ada ketinggalan anjir. Iya, jadi ya makanya gimana nih? Ini jadinya how Red Bull akan jadi seperti apa, so? Apakah masih akan Mohon maaf. Ini aja lucu banget. Nih kelihatan ya, jangan deh. apa Wah, anjir ini- itu? Waduh, apa Jangan, nih? jangan. Apa Wah, nih? ini- Apa nih? Ada Ini guys, meme. ini fotonya Horner Ya guys. jangan di Meme ini. gitu Horner. Ini Oh. yang gandengan. Anjay. Ini gandengan nih. Tuh. Ini cewek gua nih. Tuh lihat tuh Ini cewek cewek gua gue. nih. Spice Ini cewek gue Girl, nih. bos. Oh iya. Itu belakangnya tuh. Temennya Beckham, bos. Temennya Beckham, bos. Iya. Kamera banyak banget anjir, sumpah. Kayak trofi anjir, kayak piala aja gitu dibawa kemana-mana. Gitu jadi Gimana Ya sih, lagi? kayaknya emang kalau dia kemarin dia bawa Bugeri ya, kayak bakalan kelihatannya oke ini Horner nih masih ada 50-50
chance, tapi karena dia bawa ya pemikirannya sama kayak Mike Mo gitu kan. Wah, ini jangan nutup-nutupin nih. Iya, Jangan makanya gitu loh. Jadi kayak aneh. Iya, ngapain gitu. Dia masalahnya gini, dia udah bawa Spice Girl plus dia bawa si orang Thailand investornya Red Bull Iya, itu. Ding. Iya, Yang cok. megang 50% saham, Kesannya gitu. kayak apa lu gitu. Iya gak sih kayak apa lu gitu Apa, aja. Dan dia Berani. Mia Red Bull, Mia Honor nggak sih yang Iya. Thailand ini? Iya. Iya. Aku baca gitu. Kayak apa lu berani lu? Kayak gitu kesannya. Kesannya kayak horror, kayak ada kayak ngomong gitu di secara nggak langsung gitu. Apa lu berani lu lawan gua? Gitu anjir. Ini orang Red Bull sama gua, nih istri gua Spice Girl. Kayak gitu anjir, ngapain sih? Gitu kan. Gak penting gitu kalau kata gua sih. Ini Useless. Awas guys, apa tinju? beruntung lu. Anjing. Petinju. Beruntung lu, ski selamat lu. Temen lu no, nggak bangun-bangun no. Bangunin. Bangunin tau. Anjing. Hey, prit. Loh, iya, Offset nih. biar lobby bapak itu ada gitu loh, biar Mick Schumacher nggak kasihan di endurance kemarin tuh. Biar ke F1 aja gitu. Iya kan? sih. Nah, kalau harus Schumacher sih, Mick pasti di tim atas sih kayaknya. Tapi kalau pelan sama aja sih. Dips gak bisa sih, Dips kayaknya sih. Ya, Lance Stroll sampai sekarang masih Aston Martin. Iya, tapi Lance Stroll kenceng anjir. Boleh dia. Iya sih. langsung sama Schumacher tuh. Tapi iya sih, mirip. Kita belum pernah lihat Mick di mobil kenceng sih. Bener. Kita belum pernah mobilnya lihat. kan mobil ampas, Pak. Mobil yang Iya. dipakai sama Mas. Setuju. Kita belum pernah lihat Mick di mobil kenceng, jadi kita nggak bisa ngejudge sih. Gitu. Kesempatannya Mick terlalu kecil di Haas gitu kan. Jadi ya Itu ya isinya pressure mulu gitu kan, Iya. nggak ada kepastian ya. pressure Nggak mulu. heran. Jadi- Iya. Capek lah orang gitu balapan juga. Oke, jadi Nah, kesimpulannya itu Red Bull lagi. gimana? Tunggu keputusan lagi. Tunggu keputusan Ya. FM. Tunggu keputusan Aduh. FIA. Oke guys, Waduh, ya. Betul. Menurut kalian gimana tentang drama yang sangat-sangat panas ini dari Red Bull? Silahkan tulis di kolom komentar, karena sekali lagi ini yang Amin. bisa memecah belahkan atau mengalahkan Red Bull itu sendiri adalah ya Red Bull sendiri ternyata gitu. Jadi gua jujur nggak yakin apakah Max Verstappen rela meninggalkan gelar juara dunia yang segampang itu untuk pindah ke Mercedes, karena dia kalau masih stay di Red Bull dia bisa dapetin 7 bahkan 8 mungkin dengan lebih mudah, maybe. Kalaupun dia pindah, paling masuk akalnya pindah di 2026. Kalaupun pindah, karena kan Atau 2027 deh. Atau 2027. ya kelihat 2027, lihat dulu nih yang mana gitu. Tapi kalau 2027 pembalap udah settle nggak bisa, Pal. Kalau udah Iya, settle, iya kan. Gue udah ada Kimi Antonelli nih, gue udah Russell nih, nggak mungkin lu masuk gitu kan. Emang momen yang tepat ya sekarang, karena Lewis pindah, Max ngisi gitu. Emang nggak bisa sih. 2025 pun, 2026 pun belum tentu ada kursi kosong nih di tim atas gitu kan. Jadi memang gimana ya kalau mau pindah ya sekarang, mumpung lagi ada gitu. Karena kalau begitu udah ngunci, ya udah nggak bisa. Nggak mungkin dong Mercedes Betul. udah ambil Kimi tiba-tiba ditendang buat Max Verstappen, ya tolol gitu. Ya, nggak mungkin gitu. Iya. Kalau Gua- kita apa? iya. Udah ngeliat apa? Udah ngeliat kalian apa? Daftar-daftar driver 2025 misalnya udah kontrak dia di sini. Jangan kita fixin dulu. Masih ada bisa berubah. Masih bisa berubah. Masih ada Ada bisa yang berubah. nge-tweet, Ya, ada yang sebelum nge-tweet, mulai. apa namanya kayak Oscar Piastri gitu kan kita nggak tahu gitu guys. Kayak Oscar Piastri nggak tahu guys ya. Tiba-tiba pindah lagi, kabur lagi kayak Alvin. Yes, jadi ya makanya ini akan sangat-sangat panas ya. Gua sih kalau gua pribadi, gua berharap Max Verstappen pindah ke Mercedes supaya Iya. lebih seru. Iya. Kasih Lebih seru. selek lagi. Biar ada Biar tantangan. effort ya. lagi. Gue yakin banget kok Max Tetap Verstappen menang tuh sih. masih bisa menang. Gue yakin. Cuma Iya. mungkin nggak 20 detik gitu loh. Iya kan? Ketat lah. Ketat menang gitu. Masih kayak zaman-zamannya Mercedes Lewis sama Bottas kayak gitu-gitu, masih ketat lah gitu. Jadi mungkin masih bisa kayak 5 detik di depan, tapi ya 5 detik gitu. Nggak yang ngawur-ngawur parah 20 detik gitu, teman-teman ya. Ya, kemarin Jadi- 22. Anjir. Iya. Gila. Jadi gue sih harapannya gitu. Cuma secara logika sih kalau gue jadi Max ya goblok banget kalau gue meninggalin Red Bull yang udah jelas-jelas jurdun gitu loh. Ngapain lagian gitu kan. Cuma ya
tergantung ego bapaknya nih berarti. Berarti nasib juru dunia Max Verstappen itu bergantung sama ego bokapnya, Cok. Anjing. Iya, harus nurut. Jos. Sama bapak nurut. Gila ini. Jadi kayak apa ya? Juara dunia Jos. kalau misalnya beneran pindah 2025 dan juara dunianya bukan Max Verstappen di tahun 2025. Wah, itu menyesal sih Jos Verstappen sih. Menyesal nggak ya kira-kira? Iya Wah, nangis kayaknya di pojokan tuh. kayaknya egonya tuh masih gini, bodo amat, yang penting aku nggak di Red Bull, pasti gitu pak. Gengsi tinggi, Bos. Terus dia berantemnya sama Toto. Lagi-lagi aja Cok berantem semua lu berantemin anjing. Diskandalin. Lagi kan Ferrari. Skandalin Toto gitu Pindah kan. lagi. Tolol nih, mobil lu pelan. pelan nih gitu. Ya, kelar terus gitu aja gitu Dan kan. kasih gambar cacing lagi. Cacing lagi. Cacingnya sekarang lagi, lu Toto. gedean dikit lah gitu kan. Toto kan lebih tinggi gitu. Cacing lagi ya. Cacingnya cacing kayak di Dun. Lu nonton enggak Dun? Cacing gede gimana gitu anjing. Oh, Cacing besar Alaska, cacing besar Alaska pak itu. Cacingnya kan cacing sliter iyo aja. Goblok. Jadi itu guys ya. Pusing. Anjir itu kak, gua ngebayangin kayak Jos Verstappen di rumah gitu ngedit foto cacing gitu. Ngeprom AI muka Horner gitu, ngapain anjing. Yes ya. Kelamaan Anjing. silly season guys ya. Kelamaan liburan Iya. tanpa F1 ini balapan pertama langsung tidak ada mana-mana. Gue tuh bingung sama Jos Verstappen. Anak lu tuh di Jurdun di Red Bull. Mau lu apain lagi sih, Jos? Maksudnya lu ambisi lu tuh apa gitu loh? Demi lu nggak sama Horner, lu rela mengorbankan mimpi anak lu gitu kan? Dimana orang tua itu kan harusnya ya udahlah gua. Mimpinya dia juga sih, mimpinya dia juga gitu. Iya, kan. mimpinya Lihat, dia juga Jurdun gitu. gitu kan. Maksudnya lu rela gitu menghilangkan semua itu demi ego lu sama Horner. Padahal kan itu orang udah om-om ya. Ngapain berantem gitu loh. Kalau itu Yuki, paham deh gue deh. Ini udah om-om, Jok. Tantrum. Iya kan, ajak Iya. ngopi kayak Horner ngopi dulu lah kita gitu. Enak anjir. Udah gede nggak mungkin ngapain gitu. Makanya kalau kata gua tinju, ya kan. Tinju Selamat aja. malam. Wah, ini nggak bisa pakai cacing, nggak bisa dipakai ngobrol, bisa aja Kan pakai tinju ya. cacing. Jadi Masa tinju makanya cacing langsung cuy, gitu. gila aja. Enggak, tinju aja. Ntar kan kalau misalnya siapapun yang menang kan pasti, bro lu keren bro, sorry ya selama ini. Gitu kan biasanya gitu ya kan. Siapa tahu enggak, bisa ntar damai udah kalah. gitu. Saya rasa ada kecurangan di kemarin itu. Jadi dia memakai sesuatu yang dikenal tinju. Gak kelar-kelar, Iya. Cok. Ganti UFC. Ya, wah, UFC sekalian. Sumpah itu tinju kalau misalnya ada tinju Josh sama Horner gue yakin rame sih itu tiket pasti gue yakin kayak tinju-tinjunya YouTuber sih. Yakin banget gue. Tinjunya di pom bensin Bagus, pak. Paling cocok sih. Gitu. Oke guys. Disponsori oleh Red Bull. Street anjing, fight ya. anjir. Ini kayaknya udah terlalu ngalor ngidul ya karena Fight. Kita udah berapa jam? kita udah 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Salahin F1 guys ya, kebanyakan drama Ya. di luar tracknya gitu. Kita 1 Jadi, jam setengah yang di di podcast track dah, itu- bodo amat. Ya. Kalau ada yang Karena udah tahu kalau nggak ada ada ganti dari kalian kepala. yang nonton sampai habis guys, komen guys, kalian keren. Iya guys ya. Oke, itu aja guys hari ini. Mungkin jeda prediksi langsung aja, kita nggak tahu akan seperti apa Oh iya anjing belum ya. tracknya karena upgrade-nya akan lebih. Ya sekarang kayaknya prediksinya udah lebih bisa lah, lebih mengerucut gitu Iya, kemarin. udah kelihatan lah. Kalau dari gua kayaknya tetap Max lah pasti P1, P2-nya gua tetap optimis Leclerc ya. P2-nya Leclerc masih wing baru. Ferrari double baru. podium sih asli. Iya. Ferrari double Iya. podium aku percaya bisa sumpah. Cek enggak besok ya, P3 kalau kata gua besok P3-nya Russell mungkin. Iya, Mungkin. ini sama pace juga kayak Mike. Iya. Sains. Kalau Ya, nggak tahu semangat harapan- orang cari locker. Harapan gua Sainz ya. Locker. Harapan gua Sainz tapi ngelihat Sainz. kemarin Russell kalau sekali lagi kalau Mercedes sudah bisa mengatasi isu mobilnya ya. Dalam artian Oh, sama Leclerc pun juga udah mengatasi masalah isu remnya ya. Itu P2-nya Leclerc, P3-nya Russell. Tapi kalau misalnya Mercedes masih isu ya of course P3-nya Sainz gitu. Itu teman-teman ya. Kurang lebih. Dari Nopal? Apaan? Tadi aku udah bilang Ferrari double podium, of course Verstappen yang menang. Oh ya udah. So Dibs. easy, harusnya Ferrari double podium percaya sih. Iya, Verstappen yang menang. Anjir, teman semua. Pasti anjir siapa lagi? Terus yang kedua gue Logan invite menang deh. buat Leclerc karena Ferrari bawa wing baru.
besok spek wing belakang baru. Gua nggak tahu sih itu Oke. bakal improve apa enggak, tapi ya lumayan lah. Terus ketiga sama kayak Mike, kalau Masteries udah bener, Masteries bisa kedua dan bisa ketiga, Ketiga. bahkan bisa kedua juga. Kalau Iya, gue juga mobilnya takutnya gitu sih. bener-bener aman. Iya. Oke, lagi Alonso P1. Gue tuh kalau Alonso nih. gajir, sedih gue lihat di Bahrain, cuman realistis ya sekarang mah. Eh, Ini Ferrari tuh gue condongnya ke Sainz ya, jadi gue paling satunya tuh Verstappen, 2 Sainz, 3 Sainz. Russell deh. Tiga Gitu Russell. aja deh. Bisa. Jadi ada Ferrari sekarang emang lagi terbagi dua kubu guys ya, ada kubu Leclerc sama kubu Sainz. Dan Ya, sekarang gua emang emang- Nah, aku dua-duanya Sainz. double podium. nggak maksudnya Gua di lebih ke sosmed. Sainz emang soalnya Iya. sekarang lagi kelihatan bagus banget gitu karena kan Iya. apes Leclerc kan apes mulu gitu. Kemarin Jadi, iya. Habis dicampakin katanya guys. Katanya Iya. waktu podium gak ada fansnya katanya guys ya. Sekarang Iya. banyak timnya anjir. guys. Nggak ada timnya. Gak ada ya. timnya katanya guys. Itu bisa Villain, bisa Sainz jadi aja villain. sumpah itu orang yang nge-framing itu bisa aja sumpah aneh banget sumpah. Jadi Nggak segitunya anjir. iya, nggak apa-apa. Gua tetap nggak bisa nyalain sih. Emang kemarin emang Sainz emang bagus gitu. Jadi kita tungguin aja karena kan kita nggak bisa menilai dari satu balapan teman-teman. Kita tungguin aja kayak gimana prosesnya. Ya pokoknya jangan apes mulu lah. Kayak Australia tahun lalu Leclerc ditabrak DNF gitu ya. Itu kan apes-apes lagi gitu loh. Jadi makanya Betul. ya jangan sampai kayak gitu lagi tahun ini karena emang pembalap terapes ya. Dia kayak ada juara dunia pembalap terapes sih, juara dunia di udah tuh. Oh, Pole udah position kasih aja juga pialanya. itu orang pasti. Iya. Oke, jadi silakan tulis prediksi kalian juga dan komen kalau kalian nonton dari awal sampai akhir karena ini pasti 1,5 jam nih kayaknya. Tadi sama tambahan Wow, gila. sebelum Regi DC ya. Jadi ya pasti banyak banget, panjang banget. Bahas drama Horner nih seru banget guys ya. Silakan Iya. tulis juga pendapat kalian juga. Dan ya, Cacing- terima kasih cacingan. banyak. Itu aja dari kami. Kita akan kembali besok minggu depan di hari yang sama. Thank you. Selamat malam, siang, pagi, siang, sore, malam, bye itu ya. Selamat menikmati. Bye bye. Main game cacing ah. Slither iyo.